Kiranya kasih sukacita dan sejahtera Allah yang melampaui pola pikir, hemat kita, atau pemahaman kita dan kesadaran kita selalu mengiringi, menyertai, dan memberkati kita semua. Pagi hari ini saya memberikan judul khotbah saya, Tuhan mau aku, kamu, kita bahagia. Amin. Itu rencana Tuhan yang sangat indah dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itulah di dalam kitab suci kita, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu mengungkapkan ayat sebanyak 155 ayat yang menceritakan tentang bahagia. Kadang itu berupa tanya jawab, kadang itu berupa pernyataan, kadang itu berupa anggapan orang, dan kemudian Tuhan Yesus menyelaraskan, menggariskan kebahagiaan itu seperti ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, apalagi di tengah-tengah kehidupan yang seperti saat ini. Ya puji Tuhan, Corona nampaknya sudah agak mengendor, sehingga pemerintah bersikap segala sesuatu yang telah dilakukan dikarenakan PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat, sekarang mulai dibuka. Saya melihat yang biasanya alun-alun itu saja oren-oren itu penghalang, sekarang sudah bersih diambil, sehingga kita berlalu lintas lewat manapun juga bisa. Minggu kemarin belum bisa, tapi minggu ini kita melihat semua sudah dibuka. Walaupun untuk Gunung Kidul pantainya belum dibuka saat itu, dan Bantul, Kulon Progo sudah dibuka. Nah, akhirnya Bupati kita didemo, dan kemudian nampaknya sekarang orang yang mau berlibur ke pantai sudah mulai diperboleh, pembatasan sudah mulai berkurang secara drastis. Namun di sisi lain, kehidupan ini, Gunung Kidul sudah 2 kali bergoncang gempa, ya kan? Di barat daya Pacitan. Barat daya Pacitan itu kira-kira Pacitan dengan sebelah timurnya, atau Pacitan berbatasan dengan Gunung Kidul. Setelah saya melihat peta, itu nampaknya di sebelah selatan Gunung Kidul, saudara. Nah, oleh sebab itulah nampaknya di dalam dunia ini kehidupan manusia selalu bergejolak dan bergoncang, ya kan? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, padahal Tuhan mau aku, kamu, kita bahagia. Nah, bagaimana caranya? Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, kita akan membaca terlebih dahulu Lukas pasal 7 ayat yang ke-23. Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-23. Saya keluarkan semua versi untuk pagi hari ini supaya kita dapat memahami, mengerti, dan kemudian mengambil langkah-langkah yang berkenan di hadapan Tuhan. Lukas pasal 7 ayat 23, hanya satu ayat. Mari kita akan berdiri sejenak. Kita membacanya dengan sepenuh hati dan kemudian dengan penuh kesadaran dan pemahaman kita akan mempelajarinya. Di sini dikatakan Lukas pasal 7 ayat 23. Mari kita membacanya bersama-sama, sebab membaca firman Allah itu Tuhan
1, 2, 3. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Terima kasih. Dipersilakan duduk. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan tidak menolak aku. Maksudnya begitu ayat ini. Karena memang dalam kehidupan ini banyak tantangan dan rintangan. Saya beritahu tadi, kadang kita mengiring Tuhan itu masih ada keterbatasan. Kita mengiring Tuhan masih ada kekurangan. Kita mengiring Tuhan masih ada hal-hal yang tidak enak terjadi dalam kehidupan ini. Namun Tuhan berbicara kepada kita asal kita tidak kecewa dan kita tidak menolak Tuhan. Nah, ayat yang lain untuk kita menemukan bahwa kehidupan kita itu jangan sampai kecewa dan menolak Tuhan. Itu artinya apa sih? Nah, mari kita akan membacanya dengan terjemahan lama. Maka berbahagialah orang yang tiada menaruh siap akan daku. Siap itu apa? A priori, saudara-saudara. A priori itu apa? Belum apa-apa sudah menduga, saudara-saudara, yang jelek. Itu yang namanya a priori. Siap itu seperti itu. Bahasa Indonesia sehari-hari. Berbahagialah orang yang tidak ada alasan untuk menolak aku. Yang berikutnya, Alkitab yang terbuka. Karena itu berbahagialah ia yang tidak tersandung olehku. Memang Tuhan Yesus itu adalah batu yang dibuang oleh orang, namun dipakai oleh Tuhan untuk dasar pembangunan bait Allah yang kudus secara rohani. Maksudnya menjadi prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan kita untuk membangun kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Di mana Allah ketika berkenan, maka Allah akan memberkati kita secara terus-menerus. Kesulitan apa saja Dia selalu memperdulikan dan Dia selalu menolong akan kehidupan kita. Terjemahan sederhana Indonesia yang disingkat dengan namanya PSI. Dan beritahukanlah kepadanya, sungguh diberkati setiap orang yang tidak kecewa dan tidak meragukan aku. Jadi di sini dalam terjemahan sederhana Indonesia itu lebih menekankan tentang arti bahagia. Apa itu? Sungguh diberkati, saudara. Nah, terjemahan sederhana Indonesia yang ketiga, bahasa Indonesia sehari-hari, itu ada yang pertama, ada yang kedua, saudara. Tapi di sini terjemahan sederhana Indonesia yang ketiga, beritahukanlah kepadanya, sungguh diberkati Allah setiap orang yang tidak meragukan aku. Dari ayat-ayat ini nampaknya semakin jelas pemahaman kita, ya kan? Oh, kita harus mengasihi Tuhan secara tulus. Bukan hanya dalam alam pikiran, bukan hanya dengan kecerdasan dan pengetahuan, tetapi harus dengan hati yang terbuka, hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh mengandalkan akan Tuhan. Dalam NILT, dan berbahagialah dia yang sekiranya tidak tersandung olehku. Saya hadir berkata, berbahagialah orang yang tidak meragukan aku. Alkitab versi Borneo atau AFP, diberkati oleh orang yang tidak berpaling daripada aku. Firman Allah yang hidup, katakan juga kepadanya, berbahagialah orang yang tidak ragu-ragu dengan aku. Dalam bahasa Jawa,
bejo wong sing atine ora mau karo aku. Aku di sini bukan Barzila, tapi aku di sini adalah Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kenapa memang hidup tidak seperti yang kita bayangkan? Ada banyak kesulitan dan kesukaran yang akan kita alami. Namun percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kalau engkau mengandalkan orang kaya, Tuhan akan mengizinkan kekecewaan akan datang dalam hidup kita. Kalau engkau mengandalkan manusia, bahkan firman Allah di dalam kitab Yeremia mengatakan, terkutuk. Kenapa? Engkau akan kecewa dan engkau akan patah semangat. Saudara itu kasih di dalam Tuhan. Tetapi ketika kita menyadari kehidupan ini, kita belajar untuk kebenaran, kita belajar untuk mengenal Allah, kita belajar untuk mengasihi Tuhan, dan kita belajar untuk melakukan seluruh kebenarannya. Maka percayalah, kalau engkau meningkatkan diri dari orang percaya menjadi orang benar, Tuhan pasti membela kita, Tuhan pasti menolong kita, Tuhan pasti campur tangan untuk mengentaskan kita dari segala kesulitan dan kesukaran. Hari ini saya akan mulai dengan memahami apa itu kebahagiaan. Sebab di dalam dunia yang banyak orang dapat berpendapat, memiliki pandangan, memiliki pengertian, namun apa kata Alkitab? Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, oleh sebab itu saya ingin menyampaikan dari dunia terus masuk ke Alkitab dengan harapan engkau memahami dengan sepenuhnya, sehingga engkau tidak akan terpikat dengan perkara-perkara yang duniawi, tetapi engkau fokus 100% untuk Tuhan, sehingga Tuhan pun menjagai kita, sehingga kita selamat, memberkati kita, sehingga kita berkecukupan dan memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita seutuhnya. Apa itu kebahagiaan? Nah, orang ingin menjadi pribadi yang bahagia, ya kan? Namun seperti apakah orang yang dikatakan bahagia? Itu tanda tanya besar, saudara. Ada orang yang tidak menikah, tapi dia bahagia. Saya lebih lagi membaca sebuah kata-kata yang nampaknya sangat duniawi. Dia berkata, tidak menikah bosok, menikah bobrok. Saudara ini kasih di dalam Tuhan. Nah, ini pribadi dia yang alami, saudara. Ya kan? Apakah semuanya begitu? Tidak semua begitu, saudara yang kasih di dalam Tuhan. Bahagia, kata itulah yang banyak diceritakan orang dan menjadi goal, menjadi tujuan dari banyak orang. Salah satunya mungkin adalah kita. Di dalam hari-harinya orang berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan untuk diri sendiri. Dan ketika orang itu bekerja, apa yang mereka cari? Bukan hanya sekedar uang, namun kebahagiaan yang bisa diwujudkan dengan jerih payah mereka. Saudara ini kita kerjakan bukan hanya untuk uang, kan? Uang ada supaya kita berkecukupan dalam menangani semua kebutuhan. Uang ada supaya apa yang kita butuhkan
Itu semua bisa diadakan, saudaraku yang kekasih. Nah, oleh sebab itu kita bekerja. Makanya firman Tuhan sangat tegas. Siapa yang tidak bekerja, janganlah dia makan. Saya tidak mau lari ke sana. Saya ingin membahas tentang kebahagiaan. Kebahagiaan adalah keadaan sejahtera yang relatif permanen. Kenapa kok nggak disebut permanen saja sih? Iya, saudara. Itu tergantung dari kedekatan kita dengan Tuhan. Makanya Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang lelah letih dan berbeban berat. Kalau kamu datang kepada Tuhan, aku akan memberikan kelegaan. Yang namanya lega itu langsung terbesit dalam pemikiran kita. Kita haus sekali. Pada hari Senin kemarin, saya mengajak Pak Timotius untuk ke Salatiga. Sehubungan dengan Ella sudah pindah kota dari Salatiga karena nunggu wisuda. Akhirnya dia melamar pekerjaan di Sukoharjo dan kemudian diterima di sana. Nah, setelah diterima, perjanjiannya hanya 3 bulan. Nanti setelah 3 bulan dievaluasi, baru berlanjut atau enggak kita nggak tahu. Dan saat ini membutuhkan sepeda motor. Sepeda motor kami yang smash itu dibawa ke Salatiga. Dan kemudian kami mau ambil untuk dibawa ke Sukoharjo. Sukoharjo Salatiga lebih dekat Sukoharjo dari sini. Rencananya Ella akan ngambil sendiri, tapi saya sebagai ayahnya, orang tuanya tidak tega. Lah kenapa? Baru saja halangan, saudara. Jadi kata anaknya, dia dibonceng sama temannya mau nyebrang jalan besar. Tahu-tahu yang jalan dari sini untuk buat banget mepet sampai enggol, sehingga mereka kepentingan 2 wanita ini jatuh. Yang depan giginya rompol, Ella kakinya luka sampai tumpak begitu. Dan kemudian mengambil sepeda motornya, saya memberitahu jalan, biar papi saja yang ambil. Nanti saya tak minta Pak Timotius untuk ngancani. Nah, pagi kita berangkat, siang kita sudah sampai di Sukoharjo. Hausnya tidak ketulungan, saudara, karena siang itu panas banget. Ya untungnya saya yang di depan, sehingga saya bebas berhenti di mana saja. Akhirnya saya berhenti, saya minum. Baru di Sukoharjo saya minum, sampai di Solo hanya 8 kilo. Panasnya setengah mati di dekat mana? Pasar Raya. Kami minum lagi dalam di sana. Selesai, terus kami pulang. Sampai di Watu Kelir, karena panasnya sedemikian rupa, kami mampir lagi minum. Baru perjalanan pulang ke rumah. Dan sampai di rumah kira-kira jam 3:30 sore. Nah, apa itu saudara-saudara? Karena begitu hausnya, dan kita siap untuk membeli minuman, orang katakan itu bahagia. Bahagia sebenarnya tidak sesederhana itu, saudara-saudara.
Nah, oleh sebab itu ada dua tingkatan di dalam Matius 11 ayat yang ke-29. Belajarlah kepadaku, aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mengalami ketenangan. Namanya ketenangan itu tingkat yang kedua, saudara-saudara. Ketenangan itu menghadapi segala sesuatu, tidak panik, saudara. Dia tetap tenang karena dia bergantung kepada Tuhan. Nah, disinilah maka kebahagiaan itu adalah keadaan sejahtera yang relatif permanen, saudara. Yang dicirikan oleh emosi yang baik dan benar-benar merasa puas dalam keadaan yang benar-benar bahagia. Oleh karena itu, bahagia berbeda dengan sekedar kesenangan. Ya kan? Ahli sejarah yang namanya Will Durant, atau tulisannya itu Durant, Will W-I-L-L Durant, mengadakan riset. Hasilnya pengetahuan saja tidak membawa kebahagiaan. Will Durant mencoba untuk mengadakan traveling. Traveling tahu ya? Jalan-jalan di bersejarah. Namun ia hanya mendapatkan keletihan. Lihat pemandangan indah, senang. Lihat tanaman-tanaman yang ditata teratur, senang saudara. Lihat yang tidak pernah dilihat, itu menciptakan kesenangan. Tapi hasil akhirnya Will Durant ini seorang ahli sejarah, dia mengalami keletihan. Berarti traveling tidak mendatangkan bahagia, namun atau kemudian ia mencoba melihat kebahagiaan dari sisi kekayaan, namun ia hanya menemukan banyaknya kekhawatiran dan keributan belaka. Kok bisa banyak harta kok tambah seperti itu? Hari Rabu kemarin saya diundang untuk ikut seminar. Seminar ini pembicaranya dari Jakarta. Dia adalah orang kaya yang sudah berusia dan diberkati Tuhan. Dia punya 19 usaha yang semuanya bergerak di bidang pelumas. Saya jadi ingat beberapa saat yang lalu kelompok hamba Tuhan di sini mendapatkan bantuan oli sepeda motor, itu ya. Dan kemudian saya tanya namanya beliau yang ngasih, saudara. Namun dia cerita, saya diberkati Tuhan dengan 19 perusahaan. Namun saya menekankan kepada banyak orang bahwa kekayaan itu tidak mendatangkan kebahagiaan. Nah, oleh sebab itu saya sendiri, katanya, saya berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan utus saya untuk menciptakan pasukan doa sebanyak 300 orang seperti Gideon, 100 orang untuk Indonesia dan Asia, 100 orang untuk wilayah Eropa dan Afrika, dan 100 orang itu untuk Amerika dan sekitarnya. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang berkasih di dalam Tuhan, dia tidak bawa Alkitab, namun dia berani melayani di mana-mana. Dan dia menekankan bahwa kalau kamu berdoa,
diam. Saudara-saudara, makanya kemudian saya niatkan, menurut Alkitab itu doa itu bermacam-macam. Jadi jangan hanya ditekan yang satu, tapi tidak pernah juga membicarakan yang lain. Jadi kalau hanya satu diam, jemaatku podo turu kalau doanya diam. Ya kan? Nah makanya ada keseimbangan, harus secara menyeluruh untuk dibahas. Ada doa yang berbentuk permohonan, ada doa yang berbentuk ucapan syukur, ada lagi doa yang memang harus berdiam. Ada kan ayatnya? Keluaran 14 ayat 14. Kamu diam saja, Allah akan berperang bagimu. Tapi yang namanya doa nggak isinya hanya itu, ya kan? Gitu. Ada doa yang memuji-muji Tuhan, ada. Saudara yang bersyukur ada. Bahkan doa peperangan itu nggak diam, ya kan? Nah Bapak Ibu Saudara terkasih, akhirnya dia memberikan kesimpulan, kalau masalah harta saya berkelimpahan. Dia asalnya Ungaran, berjemaat di jemaatnya Bapak Timotius Sukti. Itu berarti dari gereja Bethel Tabernakel, kemudian ke Jakarta bergabung dengan Pak Niko, dan Pak Niko memotivasi untuk melayani, sehingga dia pelayanan di mana-mana. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, disinilah kita melihat bahwa berkebahagiaan dari sisi kekayaan itu hanya menemukan kekhawatiran dan keributan. Karena di mana kaya harta, di situ banyak orang kumpul, dan orang itu kumpul belum semuanya memiliki penyanggalan diri, saudara. Nah, disinilah kita melihat. Kemudian ia mencoba mencari kebahagiaan dengan berkarya melalui tulisan-tulisannya, tetapi ia hanya menemukan kelelahan dan jenuh. Ini pengalaman Neil Durant. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada lagi orang yang berpendapat seperti Stoa. Stoa itu adalah seorang filsuf yang hidup di zaman di Yunani ratusan tahun silam. Berpendapat bahwa kebahagiaan diperoleh melalui penderitaan secara terus-menerus. Kebahagiaan kita peroleh jika kita kuat menderita, katanya Stoa. Dengan kata lain, bagi Stoa, kebahagiaan itu ada pada penderitaan. Artinya, orang harus berani menderita, tetapi dalam konteks askese atau menyiksa diri. Penyiksaan diri pada tingkat tertentu akan membawa orang menemukan kebahagiaan. Demikian pendapat Stoa. Benar atau enggak? Saudara, kita lihat nanti ketika kita tahu akan kebenaran firman Allah. Epikuros mengatakan hal yang sebaliknya, bahwa kebahagiaan itu adalah kenikmatan indrawi. Artinya semua hal yang bisa menyenangkan tubuh boleh saja dinikmati. Sebab itulah yang disebut dengan kebahagiaan. Selanjutnya pemikiran Epikuros ini berkembang sehingga melahirkan istilah hedonisme. Saudara,
Dewasa ini hedonisme identik dengan gaya hidup, dengan hura-hura, pesta bola, drugs atau narkoba, dan segala hal yang dapat menyenangkan tubuh. Dengan menikmati semua ini, kita menemukan kebahagiaan, kata Epikuros. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apakah benar seperti itu? Tidak, saudaraku. Belakangan memang pemikiran Stoa atau Stoaisme tidak terlalu mendapat tempat, tidak disetujui di tengah-tengah kehidupan masyarakat karena hanya penderitaan. Semakin modern kehidupan, semakin tersingkir pula pemikiran Stoa, karena banyak yang berpendapat Stoaisme itu lebih cocok bagi manusia-manusia zaman dulu, atau orang yang sedang bertapa. Dulu kan banyak pertapaan, saudara. Nah, itu pandangan orang-orang yang seperti itu. Namun tidak cocok untuk sekarang, saudara. Sebaliknya, pemikiran Epikuros itu lebih laku, lebih banyak yang setuju, karena produk di zaman yang semakin maju ini adalah produk hura-hura dan pesta pura. Maka hedonisme di era modern ini adalah konsep pikir yang sangat populer, khususnya di kalangan anak-anak muda. Belakangan kaum tua pun ternyata banyak yang bersikap sami mawon atau sama saja dalam hal menyikapi gaya hidup serba enak seperti yang digagas oleh Epikuros ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah mendengar banyak tentang kebahagiaan dari dunia ini. Apakah benar seperti itu? Tidak, saudara. Sekarang mulai dimunculkan orang yang suka minum minuman keras. Itu mengalami pelemahan daya ingat otak. Jadi gampang apa? Yang halus gampang lupa. Yang kasar, orang itu akan jadi bego atau linglung. Apakah ada yang begitu? Kakak saya yang sudah meninggal, kakak nomor 2, itu adalah peminum. Dia pernah hidup di proyek Senen, urusan polisi berkali-kali, berantem pakai senjata, itu sudah tidak hitungan. Bahkan masuk penjara, itu sudah tidak hitungan. Dan dia adalah seorang peminum. Teman-temannya banyak saya kenal, karena saya adiknya, kadang-kadang disuruh ke sana ke sini, sehingga saya kenal mereka dan mereka kenal saya. Teman dekat kakak saya yang jago minum itu ketemu ketika saya naik bis dari Semarang mau pulang ke Gunung Kidul. Badannya tinggi besar gagah, namun saya orangnya jadi kayak linglung. Saya ketemu ngobrol di sana, di pinggir jalan. Dan akhirnya dia minta uang sama saya. Aku buat juga duit. Murah kan aku, jalur ini bang yang baik. Langgo po, tanggung minum. Langgo cukup. Wasurah po, aku tak jalur liane. Katanya gitu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi saya melihat bahwa kehidupan yang seperti ini adalah kehidupan yang sebenarnya tidak memunculkan kebahagiaan. Bagaimana kata Alkitab? Saya ambil contoh yang jelas untuk menunjukkan perbedaan antara kebahagiaan yang umum dunia lakukan dengan kebahagiaan yang Yesus tunjukkan. Saudara-saudara, dalam Lukas 11 ayat 27-28,
Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak itu dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia, maksudnya Yesus, berkata, "Yang bahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Saudara, seperti saya jabatan pendeta, tapi saya tidak akan merasakan bahagia kalau saya tidak memperdulikan, tidak gubris masalah firman Allah. Apalagi kita semua, karena yang menjadi sumber kebahagiaan itu adalah firman Allah. Makanya firman Allah itu kekal. Maka firman Allah itu tidak pernah berubah. Bahkan satu titik atau satu nokta pun dia tidak berubah. Dan itulah yang menjadi pegangan kita. Itulah yang menjadi prinsip dasar kehidupan kita sebagai orang Kristen. Saudara dikasih di dalam Tuhan. Setiap manusia, baik pria, wanita, tua, muda, memiliki konsep dan cara pandang tersendiri tentang arti bahagia. Ada beberapa arti atau jenis bahagia dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris, yaitu yang namanya bahagia itu ditulis happy. Happy itu kalau diterjemahkan bahagia, tapi juga sukacita. Joy itu juga sukacita. Prosperity itu makmur. Terus blessing itu diberkati dan lain-lain. Kata bahagia yang dipakai dalam Lukas pasal 11 ayat 27-28 menurut terjemahan New King James Version adalah blessed. Artinya diberkatilah. Dan ada kata more than yang artinya lebih. Jadi ayat tersebut seharusnya diterjemahkan kira-kira demikian. Yang lebih diberkati Allah ialah yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Namun seorang wanita dalam ayat di atas mempunyai konsep tersendiri tentang kebahagiaan itu. Waktu dulu bila seorang anak dibesarkan dan menjadi sukses, terpandang, maka ibu itu dianggap orang yang berbahagia karena memiliki anak yang sukses dan terkenal atau berhasil. Itu bahagia yang sementara. Ada orang yang dari lahir sampai tua mati tetap sukses. Saya lihat tidak, apalagi di saat ini. Siapa dulu pemilik Nokia? Wah, luar biasa saudara. Ya kan? Hampir masyarakat semua punya HP namanya Nokia. Tapi sekarang di mana Nokia? Ya kan? Halo? Dulu musimnya parabola itu laku keras. Banyak orang yang diperkaya karena jualan parabola. Tapi untuk saat ini, menes saudara. Jadi nampaknya kita harus paham. Amin. Memang ada cara yang membahagiakan, tapi kebahagiaan itu sementara. Tapi ada cara bahagia yang digariskan firman Allah, di mana kita akan terus-menerus sampai kekal. Itu Tuhan akan campurkan. Jadi dari pemahaman ini, Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu membaca Mazmur 144 ayat 12 sampai 15. Pemahamannya seperti apa?
Coba dengarkan Mazmur 144 ayat 12 sampai 15. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dibahat untuk bangunan istana. 13. Semoga gudang-gudang kita penuh mengeluarkan beraneka ragam barang. Semoga kambing domba kita menjadi beribu-ribu dan berlaksa-laksa, laksa itu puluhan ribu di padang-padang kita. Yang ke-14, semoga lembu sapi kita syarat. Syarat itu bisa berarti penuh, bisa berarti banyak. Semoga tidak ada kegagalan dan tidak ada kekuburan dan tidak ada cerita di lapangan-lapangan kita. Ayat 15, berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Saudara, itu kata Mazmur bahagia seperti ini. Namun kalau kita melihat kenyataannya, sulit kita temukan, saudara. Iya kan? Makanya ditulis semoga di sini ada 5, saudara. Semoga itu apa? Supaya terjadi seperti ini. Namun ketika kita melihat bangsa dari bangsa dan lain sebagainya, kita menemukan sulit menjadi seperti itu. Nah, disinilah kita melihat dibutuhkannya campur tangan Tuhan, ya kan? Semoga itu kan berarti disetujui Tuhan terjadi. Saudara ingin dikasih di dalam Tuhan. Nah, oleh sebab itu melalui ayat ini ada standar umum terdiri dari 3 faktor. Yang pertama itu adalah berkat keselamatan. Makanya Tuhan Yesus sebagai juru selamat datang ke atas dunia ini, tugas yang utama menyelamatkan kita. Dan dia sudah kerjakan. Bahkan saudara kita seberang mengatakan, di bawah kolong langit ini tak ada seorang pun berani berkata, akulah jalan dan kebenaran. Itu tidak hanya 1-2 orang yang nyanyikan. Sekarang sudah semakin kondang, semakin viral bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Makanya nyanyian tadi katakan, periksalah semua kitab-kitab suci yang ada. Terus tidak ada di dalam Yesus Kristus kita mendapatkan berkat keselamatan. Sehingga ketika berkat keselamatan itu terjadi, artinya kita mengalami keamanan karena pemeliharaan Tuhan. Ya kan? Ada kecelakaan, kita diselamatkan. Ada gempa, banyak orang jadi korban seperti saat-saat ini yang saya lihat kemarin. Wonogiri wilayah yang agak ke timur itu terjadi banjir bandang dan tanah longsor. Ada banyak yang terkubur sedalam 12 meter. Saudara, yang saya tadi pagi sempat lihat itu di Bali, di Kabupaten Karangasem. Saudara, itu korbannya juga cukup banyak. Gempa ada di Manado, gempa ada di Pacitan, gempa ada di Bengkulu. Saudara,
Tuhan kita adalah juru selamat. Dia tahu siapa yang harus diselamatkan, dan Dia tahu siapa yang harus dipelihara untuk mempermuliakan namanya. Yang kedua, dari sini kita melihat berkat ekonomi, kecukupan, sehingga tadi disebutkan kekayaan-kekayaan. Semoga gudang-gudang kita penuh mengeluarkan beraneka ragam barang. Semoga kambing domba kita menjadi beribu-ribu, berlaksa-laksa di padang kita, dan semoga lembu sapi kita sangat. Semoga tidak ada kegagalan dan tidak ada keguguran, dan tidak ada cerita di lapangan-lapangan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, ini berbicara tentang berkat kecukupan, berkat dari sisi ekonomi. Saudara yang dikasihi, memang banyak orang yang dipercaya Tuhan untuk mengumpulkan dan menimbun kekayaan. Tetapi menurut Pengkhotbah 2 ayat yang ke-26, di sana dikatakan orang berdosa itu ditugaskan oleh Allah untuk menghimpun dan menimbun. Selesai. Akhirnya diberikan kepada orang-orang yang menjadi kekasih Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, oleh sebab itu saya tidak perlu tanya kira-kira pengen jadi orang berdosa atau orang menjadi kekasih Tuhan. Saya yakin semua akan rindu menjadi kekasih Tuhan. Tidak ada yang terkecuali. Oleh sebab itu pagi hari ini berusahalah kita untuk menjadi kekasih Tuhan. Kekasih Tuhan itu adalah orang-orang yang melakukan akan setiap kebenaran firman-Nya. Orang yang berpegang pada firman Allah itu adalah kekasih Tuhan. Berikut, tapi Yesus menegaskan bahwa yang lebih berbahagialah, yang lebih berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Bahagia di sini ialah blessed, diberkati. Dalam Alkitab bahasa Indonesia kata lebih tidak ada, maksudnya yang tadi murden, tetapi terjemahan aslinya. Jadi Inggris itu banyak menerjemahkan Alkitab dari bahasa Ibrani Perjanjian Lama dan Yunani dalam Perjanjian Baru ke dalam bahasa Inggris. Yang maksudnya asli ini adalah New King James Version, saudara. Menurut firman Tuhan, konsep berbahagia tidak sekedar 3 faktor tadi, tetapi ada ayat yang mengatakan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-14, dinista karena nama Kristus juga disebutkan berbahagia. Dalam Yakobus 1 ayat 2, berbahagia jika ia jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kenapa? Allah izinkan supaya kita dapat mengatasinya, supaya kita bisa naik level, saudara. Kemudian miskin di hadapan Allah, Lukas pasal 6 ayat 21, juga diberkati atau berbahagia. Di hadapan Allah, miskin atau kaya tidak menjadi soal. Jemaat Makedonia sangat miskin, tapi kaya dalam kemurahan, yaitu memberi. 1 Korintus 8 ayat kedua. Kita jadi ingat ada seorang janda yang miskin, tetapi memberi persembahan sebesar 2 peser. Ya kan? Tapi Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan Yesus memuji janda ini. Kenapa? Catatan yang saya baca,
janda ini memberikan semua apa yang dia miliki, sedangkan orang kaya hanya memberikan sebagian kecil, walaupun jumlah uangnya mungkin lebih banyak. Saudara ini kasih di dalam Tuhan. Jadi kita melihat di sini dibenci karena Yesus, termasuk golongan orang yang diberkati. Jadi konsep kebahagiaan menurut firman Allah itu lebih luas dari kebahagiaan dalam konsep logika dan tradisi kemanusiaan atau konsep berpikir kebanyakan orang, saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu, untuk menegaskan dan menuntaskan pagi ini, saya ingin mengajak saudara-saudara membaca Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Berbahagialah mereka yang ringkasannya adalah membaca firman Allah, mendengarkan firman Tuhan, dan menuruti firman Tuhan. Jadi bahagia itu bukan sekedar kesuksesan saja atau keberhasilan saja, tapi perkenan Tuhan di dalam hidup kita. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan itu pasti diberkati. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan pasti mendapatkan damai sejahtera. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan pasti Allah luputkan dari bencana. Nah, oleh sebab itulah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, ayo bawa hidup kita menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bukan hanya Tuhan kasihi. Kalau Tuhan kasihi itu sudah sangat jelas. Tapi ketika kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, janjinya itu luar biasa, saudara. Dia berkata, burung-burung di udara walaupun tidak menanam, apalagi punya lumbung untuk menyimpan, tidak ada seekor pun yang jatuh karena kelaparan. Karena Allah yang memelihara. Amin. Apakah lebihnya kamu dari burung? Walaupun ada yang ngomong dulu, saya dengar orang Purwosari ngomongin suaminya, karena suaminya itu tukang judi. Dia ngomong, aku apik ngomongin sapi, isi untuk susune karo daging so, timbangane ngomongin kue, katanya gitu. Lah kenapa? Karena suaminya itu hari-harinya judi, saudara. Ngetak-ngetak duit. Makanya istrinya marah sedemikian rupa. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, tapi dengan firman Allah, Yesus Kristus Tuhan kita dan Juru Selamat kita yang berkata, hidup kita itu lebih berharga daripada burung. Saudara, walau burung gereja tidak berharga, masih ada yang lebih berharga. Saya lihat ada satu burung beo yang bisa bernyanyi dengan bagus, dan dengar suara orang A, dia bisa menyebutkan A, nama orang disebut Joko Widodo umpamanya, dia langsung bisa bicara Joko Widodo, ngomong Joko Widodo. Itu saudara, harganya itu 2M. Saudara punya berhasil, tapi di hadapan Tuhan engkau lebih berharga daripada burung itu. Bahkan tanaman, dulu zamannya gelombang cinta, wah, tanaman itu jutaan. Tetapi ketahuilah, di hadapan Tuhan hidupmu lebih berharga. Oleh sebab itu dia tidak akan tinggal diam.
ketika kita menghadapi kesukaran dan kesulitan. Apalagi orang ini adalah kekasih Tuhan. Saudara yang dikasihi, Abraham yang menjadi kekasih Tuhan, ketika dia perkenalkan istrinya, itu hanya sebagai adik atau saudara. Raja di Gerar menginginkan akan saudaranya. Menurut keterangan, Raja di Gerar tidak salah, Raja di Mesir tidak salah, karena itu dua peristiwa. Tapi apa yang dilakukan Tuhan? Ketika Sarah dibawa ke istana, Tuhan yang komplain saudara. Ya kan? Raja Mesir ini mendapatkan mimpi dan mendapatkan ancaman. Kalau kamu berani macam-macam sama Sarah, aku hancurkan kehidupanmu dan kerajaanmu. Sehingga mereka ketakutan. Pagi-pagi dikembalikan kepada Abraham. Ishak juga mengalami itu, dibela oleh Tuhan secara luar biasa. Nah, oleh sebab itulah saya yakin, saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi. Dia adalah juru selamat yang hidup sampai hari ini, dan Dia tidak akan biarkan setiap umatnya mengalami kesukaran dan kesulitan yang melebihi kekuatannya. Oleh sebab itulah, ketika kesulitan, kesukaran itu datang dari hidup kita, datang kepada Tuhan. Dia siap selalu menolong kehidupan kita. Amin. Mari kita akan berdoa dan kita menyanyikan satu lagu. Kasih yang sempurna. Tolong ditampilkan lagunya. Yang hidupku